dunia dihadapkan dampak perang Rusia versus Ukraina seperti tekanan inflasi hingga kenaikan suku bunga global. Tidak hanya mempengaruhi ekonomi global, kondisi tersebut juga berdampak pada stabilitas finansial Indonesia. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mirza Aditya Suara menyatakan, pengendalian strategi ekonomi terlebih sektor finansial menjadi sangat penting dalam menghadapi kondisi global. Meski demikian, Mirza menyatakan ekonomi Indonesia saat ini masih cukup baik. Tadi kami sampaikan bahwa ekonomi kita cukup baik di tengah dunia yang sebenarnya tidak mudah. Di Agustus itu pertumbuhan kredit 10,6%, 10,6% cukup baik begitu. Kalau kita lihat pertumbuhan year to date-nya 7,1 ya. Jadi year on year itu Agustus 10,6, year to date-nya 7,1. Kalau kita lihat 7,1% tersebut yang tumbuh di atas 7% itu bank swasta nasional domestik itu tumbuh 10,2%. Gitu, bank swasta nasional yang milik asing itu tumbuh 8,1%, bank BUMN tumbuh 5,5%, bank BPD tumbuh 5,2%, dan kantor cabang bank asing itu tumbuh 8,5%. Jadi menurut saya pertumbuhan kredit cukup baik ya. Mirza menambahkan bahwa angka likuiditas rupiah juga menunjukkan angka cukup baik. Hal tersebut terbukti dari nilai aset likuid terhadap dana pihak ketiga Agustus berada di angka 26,5% untuk industri. Kita juga bisa lihat angka likuiditas rupiah itu tentu di angka bagaimana situasi suku bunga overnight perbankan gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa situasi suku bunga overnight perbankan itu, kita lihat misalnya kita bandingkan dengan suku bunga Bank Indonesia. Kalau sekarang suku bunga Bank Indonesia 4,25 ya, 4,25. Kalau sekarang overnight perbankan itu di angka sekitar 3,8%, artinya berada di bawah dari suku bunga Bank Indonesia. Itu menunjukkan bahwa likuiditas rupiah itu terjaga dengan baik. Atas capaian kinerja industri keuangan dan pasar modal di tanah air dalam mendorong pemulihan ekonomi negeri, Bisnis Indonesia Group menganugerahkan 34 penghargaan kepada perusahaan maupun pemimpin puncak bisnis terpilih melalui Bisnis Indonesia Financial Award atau BIFA 2022 di GS Luansa Hotel Kamis 13 Oktober. Haryadi Sukamdani selaku Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika menyatakan, melalui program penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kemajuan industri keuangan dan pasar modal di tanah air, baik bank, asuransi, multifinance, maupun sekuritas. Beragam inovasi telah dilakukan oleh perusahaan maupun individu-individu yang terlibat dalam industri keuangan maupun investasi di pasar modal. Berbagai terobosan dilakukan baik untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kinerja, bertahan di tengah pandemi, menjaring nasabah dan pelanggan, bertransformasi agar semakin digital, hingga menyiasati dinamika ekonomi global. Keberhasilan dan kreativitas menghadapi tantangan-tantangan semacam ini tentu saja layak untuk mendapatkan penghargaan. Pada BIFA 2022 terdapat 6 kategori penghargaan, yaitu The Best Performance Bank, The Most Efficient Bank, The Best Performance Insurance, The Best Performance Multifinance, The Most Efficient Multifinance, dan The Best Performance Securities Company. Bisnis Indonesia Financial Award 2022 juga memberikan penghargaan kepada 3 pimpinan puncak perusahaan sebagai Best CEO dan Special Award kepada perusahaan terpilih.